menjelaskan reaksi fotosintesis. Sebelum lanjut ke reaksi fotosintesis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses menghilangkan karbohidrat dari bahan karbon dioksida dan air dalam proses fotosintesis yang dibutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Reaksi fotosintesis dapat dibagi menjadi dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap, di mana pada reaksi terang terjadi pada grana kloroplas, sedangkan pada reaksi gelap terjadi pada stroma kloroplas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan reaksi terang terlebih dahulu. Disebut reaksi terang karena reaksi ini baru dapat terjadi jika ada cahaya matahari. Reaksi terang dapat dibagi menjadi dua, yaitu reaksi terang non-siklik dan reaksi terang siklik. Nah, untuk reaksi terang non-siklik, di sini saya akan menjelaskan reaksi terang non-siklik. Pertama, saya akan memperkenalkan dulu yang namanya fotosistem 1 dan fotosistem 2. Di mana fotosistem merupakan pusat reaksi terang fotosistem yang nantinya akan menyerap energi dari cahaya matahari. Langsung saja saya akan menjelaskan fotosistem 1. Ketika cahaya datang, fotosistem 1 akan menyerap energi dari cahaya yang menyebabkan elektron pada fotosistem 1 ini akan terlepas dan akan ditangkap oleh akseptor primer. Kemudian akseptor primer akan melepaskan elektronnya dan akan ditangkap oleh ferrodoksin atau biasa disingkat Fd. Kemudian ferrodoksin ini akan melepaskan elektronnya dan akan ditangkap oleh NAD+ reduktase. Selanjutnya, NAD+ reduktase ini akan melepaskan elektronnya dalam bentuk NADPH. Selanjutnya, lanjut ke fotosistem 2. Ketika cahaya datang, energi akan diserap oleh fotosistem 2 yang menyebabkan elektron pada fotosistem 2 ini akan terlepas dan ditangkap oleh akseptor primer. Kemudian elektron dari akseptor primer ini akan dilepaskan dan ditangkap oleh plastosianin. Selanjutnya Selanjutnya, plastoquinon ini akan melepaskan elektronnya dan akan ditangkap oleh kompleks sitokrom. Selanjutnya, kompleks sitokrom ini akan melepaskan elektronnya kembali dan akan ditangkap oleh plastosianin. Nah, pada plastosianin ini akan melepaskan elektronnya dan akan diberikan ke fotosistem 1. Karena fotosistem 1 ini telah kehilangan elektronnya. Selanjutnya, pada fotosistem 2, ketika elektron berjalan dari akseptor primer menuju ke plastoquinon, ke kompleks sitokrom dan ke plastosianin, elektron ini akan melepaskan energinya dalam bentuk ATP. Selanjutnya, kemudian kembali ke fotosistem 2. Nah, kan fotosistem 2 ini telah kehilangan elektron, maka kehilangan elektron dari fotosistem 2 ini akan ditambal oleh molekul H2O. Molekul H2O ini akan menyumbangkan elektronnya yang akan memberikan elektronnya ke fotosistem 2. Akibatnya, molekul air ini akan terpecah menjadi H+, dan oksigen.
dan oksigen. Jadi oksigen yang dihasilkan dari pemecahan air ini oksigen yang dihasilkan dari pemecahan air adalah ketika reaksi terang terjadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan reaksi terang siklik. Nah, reaksi terang siklik ini dimulai ketika ada cahaya datang, fotosistem 1 akan menyerap energi dari cahaya, kemudian elektronnya akan terlepas dan ditangkap oleh akseptor primer. Kemudian elektron dari akseptor primer ini akan dilepas dan ditangkap oleh ferrodoksin atau yang biasa disingkat Fd. Selanjutnya, ferrodoksin ini akan melepaskan elektronnya dan akan ditangkap oleh kompleks sitokrom. Kemudian kompleks sitokrom ini akan melepaskan elektronnya dan akan ditangkap oleh plastosianin. Kemudian plastosianin ini akan melepaskan elektronnya dan kembali ke fotosistem 1 karena fotosistem 1 telah kehilangan elektron. Namun, ketika melewati kompleks sitokrom dan plastosianin, ini akan dihasilkan energi dalam bentuk ATP. Baiklah, untuk kesimpulan dari reaksi terang ini yaitu reaksi siklik hanya menghasilkan ATP, sedangkan reaksi non-siklik menghasilkan ATP dan NADPH yang akan digunakan dalam reaksi gelap fotosintesis untuk membentuk satu molekul glukosa. Ya baiklah, saya akan menjelaskan reaksi gelap fotosintesis. Reaksi gelap fotosintesis ini terjadi di stroma kloroplas dan terdiri dari 3 reaksi, yaitu fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Ya, yang pertama itu tahap fiksasi, di mana 3 molekul CO2 akan disatukan dengan 3 molekul ribulosa bifosfat untuk menghasilkan 6 molekul 3-fosfogliserat. Nah, reaksi ini dikatalis oleh enzim Rubisco. Enzim ini yang paling banyak di dalam kloroplas. Kemudian 6 molekul 3-fosfogliserat ini akan diubah menjadi 6 molekul gliseraldehid 3-fosfat. Pada pengubahan reaksi ini dibutuhkan ATP dan NADPH. Dan tahap ini disebut sebagai tahap reduksi. Di mana dalam pengubahan ini membutuhkan 6 ATP dan 6 NADPH. Selanjutnya 6 molekul gliseraldehid 3-fosfat ini kemudian 1 molekulnya akan keluar sebagai hasil dari reaksi gelap. Sedangkan 5 molekul lainnya yaitu 5 gliseraldehid 3-fosfat akan diubah kembali melalui serangkaian reaksi menjadi 3 molekul ribulosa bifosfat. Dan dalam pengubahan 5 molekul gliseraldehid 3-fosfat ini menjadi 3 ribulosa bifosfat dibutuhkan ATP sebanyak 3, dan ketika sudah digunakan akan diubah menjadi ADP. Tahap ini disebut sebagai tahap regenerasi. Nah, untuk satu yang keluar ini yaitu reaksi 1 gliseraldehid 3-fosfat.
1 gliseraldehid 3 fosfat ini merupakan hasil dari satu kali reaksi gelap yang nantinya akan dibuat menjadi glukosa. Namun untuk membuat satu molekul glukosa dibutuhkan 2 gliseraldehid 3 fosfat. Jadi untuk membentuk satu molekul glukosa dibutuhkan 2 kali reaksi gelap. Ya, untuk reaksi gelap ini dibantu oleh ATP dan NADPH yang merupakan hasil dari reaksi terang. Untuk membentuk satu molekul glukosa yang digunakan pada reaksi gelap. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai reaksi terang dan reaksi gelap. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.